Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Perkenalkan, nama saya Wildan Maulana Yusuf. Saya mahasiswa di Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Media Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan suatu pembelajaran berbentuk video tutorial mengenai pembahasan pemrograman C++ menggunakan software Microsoft Visual C++ 2011 dalam topik pembahasan operator logika. Setelah kita membuka software dan menginstal tersebut, pertama-tama sebelum kita membuat programnya atau skripnya, kita harus membuat suatu project. Caranya dengan cara klik new project, kemudian pilih Windows 32 project. Setelah itu kita berikan nama pada label name, yaitu operator logika. Kemudian kita ketik OK. Kemudian kita setting pada aplikasi setting. Pada aplikasi tab kita pilih console application, dan pada additional option pilih empty project. Kemudian kita ketik klik finish. Maka pada software akan muncul project beserta folder library-nya. Tugas kita yaitu membuat suatu kelas, di mana kelas itu nantinya kita fungsikan sebagai media atau lembar untuk menuliskan script. Caranya pada source file kita klik kanan, kemudian pilih add new item, kemudian kita pilih C++ file atau .cpp, diberikan nama pada label name yaitu operator logika, dan kita ketik add. Maka akan muncul lembar kosong. Pada lembar ini, paling bagian atas kita berikan identitas diri kita, yaitu dengan cara mengetikkan slash nama Yusuf dan NIM 4901273. Selanjutnya yaitu jurusan, dan topik pembahasan, yaitu operator logika. Setelah kita membuat identitas pada program, kemudian kita harus membuat suatu script untuk menghitung dan membahas mengenai operator logika. Pada bagian atas kita berikan suatu file library. Caranya dengan mengetikkan input string dan berikan using test. Kemudian kita ketikkan integer main. Kemudian kita berikan suatu judul dalam program tersebut, yaitu tekan std, kemudian code, operasi logika atau operator logika, dan kita selesaikan. Dalam operator logika itu akan dibahas mengenai 3 tabel. Yang pertama tabel kebenaran operator AND, yang kedua tabel kebenaran operator OR, dan ketiga tabel kebenaran operator NOT. Pertama kita bahas dulu, yaitu mengenai tabel kebenaran operator AND dalam bilangan biner 1 dan 0. Itu pertama kita buat judulnya, tabel kebenaran operator AND. Akhirnya kita berikan suatu nilai, yaitu 1 dan 1 sama dengan 1 dan 1 DO. Kemudian kita berikan nilai operasi logika 1 dan 0. Saya matikan code.
1 dan 0. Selanjutnya kita berikan suatu operator perhitungan operasi logika mengenai 0 dan 1 dengan cara mengetikkan kod dan 0 dan 1. Kemudian kita berikan operator logika pembahasan mengenai 0 dan 0 hanya dengan mengetikkan kod 0 dan 0. Nah, kita sudah membuat suatu program menghitung logika, yaitu tabel kebenaran operator n dengan nilai 0 dan 1 dan nilai biner antara 0 dan 1. Kemudian selanjutnya kita memberikan suatu perhitungan tabel kebenaran mengenai OR. Kita tuliskan judulnya itu dengan mengetikkan kod /n pergantian garis, yaitu tabel kebenaran operator OR dan /n. Kemudian kita berikan tampilan ke layar menghitung mengenai 1 OR 1. Kemudian kita memberikan tampilan ke layar untuk menghitung perhitungan operator 1 atau 0 dengan cara mengetikkan kemudian kita berikan suatu perhitungan operator membahas mengenai perhitungan logika 0 dan 0 atau 1 dengan cara mengetikkan kod kemudian ketikkan 0 1 dan 0 1. Kemudian kita berikan suatu tabel ke layar untuk menghitung perhitungan 0 atau 0 dengan cara mengetikkan kod 0 atau 0 dengan tanda petik. Nah, kita sudah membuat suatu perhitungan operator logika mengenai tabel kebenaran operator OR dengan perhitungan nilai 1 atau 1, 1 atau 0, 0 atau 1, dan 0 atau 0. Selanjutnya kita akan menghitung mengenai tabel kebenaran operator NOT. Caranya kita berikan suatu perintah atau kod, berikan judul yaitu tabel kebenaran operator NOT. Pada operator NOT ini ada dua perhitungan, yaitu
not 1 dan not 0. Pertama kita hitung mengenai not 1, yaitu ketikan code dan ketik not 1 tambah suku 1 sama dengan T. Kemudian kita berikan perhitungan not 0, cara mengetikkan code dan kita berikan suatu fungsi async query system pause dan pilih balik pada integer 0 main yaitu 0 dengan cara mengatakan return 0, kemudian kita kurung ke awal. Nah, sekarang kita sudah membuat suatu program menghitung operator logika, yaitu tabel kebenaran n, tabel kebenaran operator or, dan tabel kebenaran operator 0. Sekarang coba kita compile program tersebut. Caranya pada project kita klik kanan, kemudian kita clean, dan kita klik kanan lagi, kemudian kita debug dan start new instance. Oh maaf, terjadi error. Coba kita lihat pada bagian ini ada error setelah program. Coba kita jalankan lagi. Alhamdulillah dari script program yang kita tulis, maka program setelah dikompil muncul seperti ini. Pada program tersebut tertera pernyataan operator logika, tabel kebenaran operator n yaitu 1 dan 1 bernilai 1, 1 dan 0 bernilai 0, 0 dan 1 bernilai 0, 0 dan 0 bernilai 0. Yang kedua yaitu tabel kebenaran operator OR, yaitu 1 OR 1 sama dengan 1, 1 OR 0 sama dengan 1, 0 OR 1 sama dengan 1, 0 OR 0 sama dengan 0. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu tabel kebenaran operator NOT. Jika NOT 1 maka bernilai 0, jika NOT 0 maka bernilai 1. Nah, pernyataan dan perhitungan yang ada pada program ini semuanya adalah benar, baik dihitung melalui kalkulator, alat hitung lainnya, maupun menghitung menggunakan program C++ pada software Microsoft Visual C++ 2011. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Saya berharap nantinya tayangan ini dapat bermanfaat buat rekan-rekan semua, khususnya dalam mempelajari pemrograman C++ dalam topik operator logika. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.